Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen, rekan staf kependidikan, dan juga teman-teman mahasiswa. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung pada kegiatan pelatihan pemanfaatan Emerald dan bagaimana untuk publikasi. Acara pelatihan hari ini merupakan bagian dari kegiatan Dies Natalis Perpustakaan O Noto Hamijoyo yang ke-66 tahun. Perkenalkan, nama saya Anggita Kristiasari selaku moderator pada kegiatan pelatihan daring pada hari ini. Tujuan pelatihan daring pada hari ini adalah berkaitan pemanfaatan Emerald dan tips publikasi jurnal internasional. Sebelum kita memulai kegiatan pelatihan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Akan saya pimpin dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, semua peserta pada hari ini, kami dalam keadaan sehat, dan dapat mengikuti pelatihan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kegiatan hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai acara pada hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu peraturan kegiatan pelatihan daring pada hari ini. Pertama, peserta wajib menggunakan nama akun dengan format nama dan keterangan fakultas atau unit. Kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat webinar berlangsung. Ketiga, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan dari moderator. Keempat, peserta wajib mengisi absensi dan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat. Kelima, sertifikat kegiatan pelatihan daring hari ini akan dibagikan ke email masing-masing peserta. Keenam, mohon menjaga ketertiban dan kesopanan saat mengikuti pelatihan daring pada hari ini. Oke, saya akan menyapa terlebih dahulu moderator pada hari ini. Selamat pagi Bapak Irwan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu, mohon maaf. Semoga dalam keadaan sehat ya Bapak. Sama-sama Bu, ya. Teman-teman, akan saya perkenalkan moderator pada hari ini. Mohon izin untuk share screen dulu. Okay. Mr. Irwan Supardi is the manager for Emerald Publishing for Indonesia market. He has been with Emerald for more than 8 years. He graduated from University Trisakti with bachelor degree in industrial engineering and master of business from University of Indonesia. He has experienced more than 13 years experience in the sales in publishing industry. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Bapak Irwan memaparkan materi pada hari ini. Saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas undangannya dari pihak Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana. Perkenalkan, nama saya Irwan, perwakilan Emerald di Indonesia. Oke, saya sedikit, nanti ada 2 sesi lah untuk presentasi saya. Yang pertama adalah sesi pertama untuk cara bagaimana mengakses Emerald, perkenalan akses Emerald. Mungkin ada beberapa yang sudah familiar, tapi kita melakukan refreshing kembali. Lalu yang kedua tadi diberitahukan oleh MC, kita akan adakan juga training untuk tips and trick cara publikasi. Nah, sekarang kita akan mulai untuk yang tips untuk bagaimana cara akses Emerald ya. Oke, bagi yang sudah terbiasa, ini adalah website kami. Saya akan masukkan di chatroom. Ya,
emerald.com saja juga cukup, ya, nggak perlu /insight juga, jadi sangat mudah untuk diingatnya. Cukup dengan emerald.com saja, ya Bapak Ibu bisa akses. Nah, kalau di dalam kampus itu tidak perlu pakai akses apapun, login apapun, karena sudah dikenali IP address-nya, ya. Nanti bisa ditanyakan ke pihak perpustakaan kalau misalnya ada gedung-gedung, kan UKSW kan sangat besar ya, fakultasnya juga banyak. Kalau memang belum bisa terakses ya. Oke, tapi sebelum itu saya tadi kelupaan sedikit mengenali sedikit tentang Emerald dulu nih. Ini presentasi saya, jadi kelupaan sedikit ya. Oke. Nah, sedikit tentang Emerald adalah kita didirikan tahun 67 ya. Nah, Emerald itu sebenarnya terkenal dengan database dari Fakultas Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi, makanya pun UKSW berlangganannya itu lewat Fakultas Ekonomi karena kita sangat kuat sekali untuk bidang ekonomi. Walaupun kemudian kita berkembang masuk ke subjek-subjek yang lainnya ya. Nah, kita sudah publish di lebih dari 300 judul, lebih dari 3.000-an judul buku, sebenarnya 300 jurnal, dan ribuan teaching cases ya. Kita baru meluncurkan Open Research di tahun 2019, lalu Dora Signatory, lalu kita juga rubah platform kami Emerald Insight, dan kita juga punya tagline-nya Real Impact, Impact Literacy. Ya, ini beberapa poin ya, sebenarnya kalau dilihat di sini adalah kita adalah Sustainable Development Goal Publisher Impact. Jadi kita ingin agar artikel-artikel kami itu adalah terkait dengan UNDP SDG, poin-poinnya SDG, yaitu responsible management, fairer society, quality education for all, dan healthier life. Nah, ini adalah koleksi online kami, ya. Yang pertama adalah jurnal, lalu yang kedua adalah expert briefing, itu news content, lalu e-book dan e-thesis. Nah, yang dilanggan oleh pihak dari UKSW hanya jurnal saja saat ini. Jadi yang 3 lainnya belum dilanggan oleh pihak UKSW. Ya, dan nah ini adalah untuk subjek saja kami untuk 13 judul subjek untuk jurnal. Tapi yang dilanggan UKSW hanya 5. Saat ini hanya 5 ya, dari 13 itu hanya 5 yang dilanggan UKSW. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, dari 13 subjek itu 310-nya terdiri atas 310 jurnal. Ya, seluruh jurnal kami ada double blind peer review. Ya. Kita lebih dari 15.200 artikel setiap tahun publish, dan lebih banyak sekitar 49.000 expert author setiap tahunnya. Nah, ini sekali lagi kita sesuaikannya UNDP SDG. Nah, dari 310 itu 293-nya sudah terindeks Scopus, atau sekitar 93-94% artikel kami sudah terindeks Scopus, ya. Lalu kita committed sebagai Dora, lalu kita 70% artikel kami publish kurang lebih sekitar 90 hari dari acceptance. Ya. Nah, sekarang yang dilanggan oleh UKSW. Yang dilanggan oleh UKSW ada 5 subjek. Ini 5 subjeknya. Ya. Accounting, Finance, Economic, Business Management and Strategic, Human Resources Learning and Organization Studies, Marketing, dan Tourism. Yang tourism ini baru saja dilanggan. Ya. 4 ini sudah lama. Memang dari Fakultas Ekonomi. Ya, Accounting, Business, HR, Marketing, dan Tourism. Ya. Nah, ini adalah judul-judul artikel-artikel yang dipublish oleh orang-orang UKSW. Ya, ini Ibu Elizabeth Tenti Kurniawan, baru ini, ya, karena ini baru 29 April 2022 untuk Accounting Research Journal. Ini Accounting Research Journal itu masuk ke 2. Lalu ini, tim ini. Bapak Roni Prabowo, ini Bapak ya, Usil Susasyo, Ibu Teresia, dan Bapak Supramono. Ya, ini masuk ke 1. Journal of Accounting in Emerging Economies. Nah, selain jurnal juga ada buku yang juga ditulis oleh
dosen-dosen UKSW di Emerald. Tapi memang ini tidak bisa diakses. Kalau yang dua ini sudah bisa diakses di langgan oleh masuk ke dalam subjek yang dilanggan oleh UKSW. Kalau buku ini tidak. Nah, ini ada beberapa judul buku. Sebenarnya mereka menulisnya di chapter book ya, chapter book. Mereka hanya menulis satu chapter di buku ini, yaitu di apa? Ini Bapak Rakian Abdi sama Bapak atau Ibu ini, mohon maaf, Phil Suharti. Lalu ini juga tim dari ada 3 orang, itu Ibu Maria Fiorita, Bapak Ari Budi, dan Ibu Yeterina Widi Nugra Hanti. Ya, nah ini ada 2 buku, tapi ini 2 chapter buku ini tidak dilanggan oleh UKSW. Ya, nah kalau Bapak Ibu lihat cukup banyak ya orang-orang yang berhasil masuk dari orang-orang UKSW yang berhasil masuk publish di Emerald. Nah ini adalah jumlah total sebenarnya kalau bukan orang UKSW tapi seluruh Indonesia yang masuk ke Emerald. Kalau Anda lihat setiap tahunnya terus meningkat. Bahkan dalam 4 tahun terakhir meningkat sampai 2 kali lipat. Bahkan di saat pandemi pun di tahun 2020 itu 607, tapi di 2021 jadi 716. Nah, tahun ini pun saya perkirakan akan lebih dari 800, sudah tembus sampai 800 kayaknya tahun ini. Angkanya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Ya, bahkan dari sekitar itu tahun ini pun kita memberikan penghargaan sebagai penulis terbaik. Ada kurang lebih sekitar 20 penulis terbaik yang kita berikan penghargaan. Lalu ada beberapa belas reviewer yang kita juga berikan penghargaan, karena reviewer kita berikan penghargaan juga. Oke, saya stop share dulu. Saya masuk kembali ke yang sistem akses tadi. Oke, mohon maaf. Lengkap ya. Oke, ini ada tadi website-nya sudah saya beritahukan di dalam chatroom, emerald.com. Kalau Bapak Ibu pengen akses, itu kalau di dalam kampus, itu bisa langsung akses. Yang penting di sebelah kanan atas, kalau ini kan saya menggunakan akun saya pribadi, karena saya staff dari Emerald, jadi saya pakai akun pribadi. Nah, kalau Anda berakses di UKSW, ini akan tertera di sini, ditulisnya ada Universitas Kristen Satya Wacana, ada tulisannya. Ya, kalau tulisannya itu guest ya, welcome guest, tidak ada tulisan Universitas Kristen Satya Wacana, berarti IP-nya belum terdaftar. Bapak Ibu tinggal berkonsultasi dengan pihak IT dan pihak perpustakaan untuk mendaftarkan IP-nya ke kami. Yang penting IP-nya itu harus fix IP, ya bukan yang dynamic, ya itu yang penting. Nah, kalau untuk yang berikutnya adalah untuk yang akses di luar kampus. Bagaimana cara akses di luar kampus? Ini saya log out dulu. Nah, kalau akses di luar kampus, kalau nggak salah pihak perpustakaan saya sudah memberikan akses sistem dengan menggunakan OAN. Nah, caranya adalah kalau akses di luar kampus, misalnya Bapak Ibu pengen atau rekan-rekan mahasiswa ingin akses di rumah, ya ingin akses di rumah, itu mereka pertama harus register dulu. Register, masukkan nama dan email, dan ini OAN-nya. Udah itu doang. Nilai OAN-nya ini Bapak Ibu harus bertanya ke pihak perpustakaan. Ya nanti saya juga akan kirimkan OAN-nya ini via chatroom ya. Sebentar saya kirimkan dulu sekarang deh supaya saya nggak lupa. Saya lagi nyari filenya. Ya. Sebentar. Ya, ini. Oke, saya sudah sending. Nah, itu ada bagaimana aksesnya. Cukup dengan memasukkan nama, email, lalu OAN-nya. Nomor OAN-nya ada di tadi yang saya kirimkan file PDF-nya. Nah, kemudian ingat ya, OAN itu hanya berlaku selama setahun. Jadi yang OAN yang ini itu berlaku sampai 31 Maret 2023. Akan diupdate lagi nanti yang terbarunya. Nah, nanti saya kasih tahu bagaimana cara update ya. Tidak perlu register lagi.
Nah, setelah Bapak Ibu masukkan nama, email, dan organisasi number, itu tinggal klik agree, udah selesai, register. Selesai, Bapak Ibu akan dapat email verification di inbox email yang Bapak Ibu daftarkan. Ya, Bapak Ibu cek inboxnya, dapat email verification, tinggal diklik linknya untuk Bapak Ibu create password. Create password. Ya, passwordnya terserah Bapak Ibu, itu ada sekitar 8 huruf kalau nggak salah minimal, itu Bapak Ibu yang pilih sendiri passwordnya. Nah, dari situ sudah bisa login. Nah, loginnya adalah tinggal menggunakan alamat email sama passwordnya yang Bapak Ibu, passwordnya yang Bapak Ibu pilih sendiri. Nah, namanya nanti akan welcome-nya akan berubah sedikit. Kalau di luar kampus itu ada welcome-nya nama Bapak Ibu, di sininya ada tetap namanya Universitas Kristen Satya Wacana. Ada nama Bapak Ibu, Universitas Kristen Satya Wacana. Seperti itu ya. Nah, Pak, kalau saya sudah punya profil, sekarang saya lihat ya, email yang digunakan harus email @uksw.ac.id atau .co.id, saya nggak tahu. Ya, yang email kampus ya, jangan email Yahoo atau Google, supaya kita bisa tahu itu orang UKSW sendiri yang mendaftar. Ya, itu yang paling penting. Jadi email yang digunakan pada saat pendaftaran, sekali lagi saya ulangi lagi, ya, itu harus email yang .ac.id, email uksw.ac.id, email kampus, ya, bukan email Yahoo, bukan email Google. Supaya nanti kalau suatu saat kita bisa, kalau bukan orang UKSW, kita bisa tap, kita bisa delete. Ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Pak, tadi kan OAN-nya sudah akan berakhir 31 Maret. Bagaimana kita bisa mengupdate OAN? Tinggal diklik profile di sini. Klik profile, Bapak Ibu tinggal add organisasi number lagi. Ulang. Cukup dengan itu saja. Bapak Ibu tidak perlu register lagi kalau udah punya profil, nanti kita akan kasih OAN terbarunya lewat perpustakaan yang menyebarkan. Nah, OAN baru ini nanti mulai ya per 1 April 2023 sampai 31 Maret 2024. Ya. Cukup dengan klik profile, bahkan mengganti password pun bisa di sini, lalu add organisasi number. Tinggal diklik di sini. Langkah-langkahnya sudah ada di dalam file PDF yang saya kirimkan tadi. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya bagaimana cara register, langkah-langkahnya update. Jadi ada yang existing user, ada yang new user. Jadi cukup rinci gitu ya, Bapak Ibu tinggal lihat aja file PDF yang saya kirimkan. Oke, setelah itu sekarang Bapak Ibu sudah bisa browsing baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, sekarang kita mulai browsing. Nah, ini kalau Bapak Ibu klik di sini, ini ada browse our content. Nah, browse our content ini adalah kita tadi saya jelaskan, kita punya buku dan jurnal, kita punya case study, lalu kita punya expert briefing, news analysis, lalu kita ada open access juga. Nah, kalau diklik book and journal, akan keluar seluruh judul buku dan jurnalnya. Nah, bagaimana saya pengen tahu judul-judul jurnal, misalnya terkait dengan ini, tinggal dilihat. Misalnya tourism, yang terbaru itu tourism ya. Tinggal diklik aja tourism di sini. Klik apa? Judul jurnal atau buku. Kalau jurnal, tinggal diklik jurnalnya, maka akan keluar seluruh jurnal yang terkait dengan tourism. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu tinggal bisa langsung klik aja. Ini contohnya salah satu, klik saja jurnalnya. Nah, bisa langsung diklik seperti ini. Ya, ini Bapak Ibu bisa mengakses seluruh isu dan volumenya. Nah, di sini ada tulisan all issue, ada tulisan early site. Kalau early site itu adalah kalau all issue itu adalah, kalau early site ini adalah artikel yang sudah di-accept sebenarnya, sudah di-accept tapi belum dapat jadwal terbit karena masih waiting list. Ya. Nah, ini jurnal yang cukup bagus sekali ya, International Journal Contemporary Hospitality Management. Ini jurnal, salah satu jurnal untuk bidang tourism top 5 di dunia. Ya, jadinya maka Anda lihat early site-nya banyak banget. Tuh. Ini bisa schedule untuk tahun depan udah penuh ini kayaknya. Schedule isunya.
Banyak banget ini. Banyak sekali. Ya, ini udah puluhan yang early site-nya. Jadi bisa saja ada yang di-accept sekarang, ini publish-nya nanti tahun 2024 kayaknya bisa sampai. Karena dia sangat jurnal yang bagus. Ya, dari situ. Ya, jadi tinggal diklik saja. Isu-isunya juga bisa. Ya, diklik. Oke. Ya, nanti kalau untuk klik full text-nya nanti saya jawab ini. Nah, kalau case study tinggal diklik case study. Karena tidak dilanggan oleh UKSW, saya ungkaplah biar mempercepat waktu kalau enggak. Jadi panjang sekali. Nah, lalu yang kedua adalah My Product. Kalau My Product ini adalah produk-produk yang dilanggan oleh UKSW yang aktif di sini. Maka akan tertulis di sini namanya ada 5 subjek yang tadi dilanggan. Nah, kalau saya kan ini karena saya staff, jadi semuanya all content tulisannya. Ya, berbeda. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bagian home. Seperti layaknya Google, tinggal ketikkan kata kuncinya. Ya, saya ketikkan kata kuncinya misalnya apa ya? Ini tadi dah, Satya Wacana, supaya Bapak Ibu bisa tahu. Nah, ini judul-judul artikel yang publish mungkin dari Satya Wacana. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada per page-nya, ada 10, ada 20 atau 50. Kalau mau bikin 50 juga bisa. Jadi 50 artikel dalam satu layar. Sortnya itu bisa berdasarkan relevan, news to oldest atau oldest to newest. Nah, lalu kalau Pak, saya kan nggak langganan seluruh subjek. Nah, bagaimana menghilangkan yang tidak bisa diakses full text-nya? Tinggal diklik oleh konten I have access to. Jadi yang hanya bisa full text saja yang bisa diakses. Ya. Nah, ini bisa berdasarkan tahun, tidak berdasarkan artikel, tipe artikel. Ya, kalau book part itu dari e-book, kalau artikel dan early site artikel itu dari jurnal. Nah, ini tinggal kalau ingin tahu artikel tersebut, bisa lihat artikel pertama ini gimana, bisa dilihat itu abstraknya di sini. Ya, ini bisa diklik, ada 2 file full text yang kita buat, ada HTML dan PDF file. Nah, ini yang PDF file, yang ini HTML, seperti ini. Ini, ya, ini agak tua ya sedikit ya. Ini bukan judul yang tadi artikel yang saya tadi kirimkan. Saya pilih yang ke dia itu ada tadi yang artikel-artikel tahun 2022. Kalau ini yang 2019. Nah, kalau PDF filenya ini. Nah, ini PDF filenya. Nah, keunggulan Emerald dibandingkan kalau yang PDF filenya, ini PDF file, ini bisa di-save, bisa di-download, bisa diapain, tinggal di-download aja. Tuh, langsung di-download, bisa kasih sendiri ya. Tinggal di-print, tinggal di ini. Nah, di PDF file itu adalah ada informasi ini. Ini yang penting sekali, terutama di sini ada para dosen, Bapak Ibu. Pak, saya pengen tahu berapa lama ya jurnal artikel saya diproses di Emerald itu. Nah, contohnya gini. Ini Ibu Nitias Utami itu mengirimkan artikelnya di tanggal 20 Februari 2019. Direvisi tanggal 24 Maret 2019. Kata 7 Juni. Itu berapa? Jadi berapa bulan itu? Februari, Maret, Juni. 5 bulan. 5 bulan. Nah, ini informasi ini hanya ada di PDF file. Ya, kalau yang di versi HTML tidak ada. Ya, di HTML itu biasanya ada informasi tentang ini. Untuk apa? Reference manajernya. Reference. Iya, betul. Yang apa untuk masuk ke Zotero Mendeley. Nah, Bapak Ibu bisa download di sini. Ya. Kalau untuk yang HTML itu ada download list-nya, sama ini ada tambahan related artikel dari sini. Ini bisa diklik, bisa dari jurnal dari Emerald sendiri, bisa dari luar Emerald. Ya, ini kalau ini dari jurnal Emerald, ada lagi yang di luar Emerald, bisa diklik. Kalau ini dari luar Emerald. Seperti ini. Seperti itu. Ya, jadi ini butuh waktu 5 bulan untuk bisa diakses. Coba kita lihat
yang lainnya. Nah, ini tadi yang kalau ini buku. Kalau ada tulisannya BUK di sini itu buku. Ya, kalau konten available itu dilihat di sini ya. Kalau ada tanda centang ini, berarti ini bisa diakses full text-nya. Tapi kalau tanda bukan tanda centang, tapi tanda bulat di script, itu berarti tidak bisa diakses full text-nya. Ya, kalau ini buku. Kayaknya nggak ada informasi kapan dikirim dan diterima karena dia buku. Ya, BUK. Ini yang jangan ditulis oleh pihak dari UKSW. Nah, ini buku. Jadi terbukti ya. Nah, ini kita lihat kalau yang ini berapa lama. Ini Bapak Handrin Damas Triantoro. Ada tidak ya? Harusnya ada. Oh, yang ini nggak ada. Nggak ada informasi itu. Seharusnya ada. Biasanya ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Coba kita cari yang lainnya. Nah, ini ada. Ya, ini banyak nih. Ini yang tadi kayaknya. Ini 6 Januari. Oh, ini lama. Ini 9 bulan. Karena dia revisinya 2 kali. Ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Ini bisa dilihat lagi. Ini Ibu Apriani. Ini hampir setahun, lebih dari setahun Ibu Apriani. Jadi tergantung dari jurnalnya ya. Kita nggak bisa mengatakan berapa. Oh, karena Ibu Apriani ini jurnalnya sangat top sekali, International Productive Performance Management. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, lalu yang berikutnya ada lagi advanced. Kalau advanced ya tinggal Bapak Ibu tinggal berdasarkan advance ya. Jadi misalnya klik Satya Wacana. Ini kontributornya, N-nya, misalnya kan ada boolean operator, dia bisa, kata kunci bisa banyak, N-nya misalnya tentang finance. Tadi soalnya banyak banget yang tentang finance yang masuk di Emerald dari UKSW, tahunnya tinggal pilih tahun berapa, misalnya 2019 sampai 2022. Nah, ini dipilih oleh konten HFSU yang bisa di-download full text saja. Seperti ini. Ya. Sama kayak tadi, tinggal di-download full PDF dan full text-nya saja. Ya, ini coba kita contohkan. Ini Bu Teresia. Oh, ini 1 tahun lebih juga. Ini Bu Teresia sama Bapak Supramono. Ini tentang Women in Content Tax Compliance. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu bisa juga save this search ya. Ini save this search. Artinya kalau kita klik save this search di sini, ini Bapak Ibu bisa Bisa simpan. Nah, seperti ini. Bisa simpan masuk ke kalau untuk diklik di save search di sini. Nanti suatu saat kalau Bapak Ibu pengen browsing lagi, tinggal diklik saja save search-nya. Ya. Nah, lalu bisa juga klik ini seluruh citation untuk download reference manager-nya. Jadi sekali klik bisa di-download seluruhnya. Reference manager. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan di chatroom. Nanti saya akan layani chatroom atau mungkin nanti pihak MC yang akan mengkoordinir. Oke, untuk akses. Nah, sedikit sekarang saya masuk lagi ke bagian yang tadi nih. Bagian apa judul ini. Nah, satu lagi informasi saya contoh lah yang turisme yang terbaru ya.
Nah, ini misalnya ini. Nah, kan Bapak Ibu kan tadi kan bisa mengakses membawa our content, pilih jurnalnya yang mau, dan bisa dapat seperti ini. Nah, di sebelah kanan bawah, di sini ada tulisan about the journal. About the journal itu adalah informasi tentang jurnal-jurnal ini. Tentang jurnal tersebut ya, jurnal tersebut. Bisa lihat di sini. Nah, informasinya apa? Pertama adalah kalau Bapak Ibu pengen tahu, Pak, saya mau submit gimana caranya ya ke jurnal ini, tinggal dikerjain di sini. Akan langsung klik. Nah, biasanya Emerald itu menggunakan ORCID ID. Ya, seluruhnya pakai ORCID ID. Jadi untuk apa kita menggunakan namanya Scholar One ini sistemnya, tapi untuk loginnya pakai ORCID ID. Jadi Bapak Ibu harus bikin dulu ORCID ID. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca scoop M dan scoopnya di artikel untuk jurnal ke sini, M dan scoopnya. Lalu editorial timnya ada alamat email dari editor, ada alamat emailnya, ada ya. Lalu kemudian author guide gaya selingkungan. Nah, gaya selingkungan di Emerald itu cukup cukup rinci sekali. Sampai before your start sudah dijelaskan. Jadi, start apa saja responsibility dari author. Ya, lalu kemudian research and publication etiknya. Ini lihat seluruh author kami itu harus follow author guideline-nya dari KOP, Komite Publication Ethics. Ya. Lalu kemudian, bagaimana third party copyright permission? Ya, open access submission-nya gimana? Ya, seluruh jurnal kami itu tidak ada biaya apapun untuk submit-nya. Nol, biayanya nol. Tetapi kalau Bapak Ibu mau dibikin jurnal tersebut menjadi open access, jadi open, Bapak Ibu harus bayar. Ya, tapi kalau nggak mau bikin open, itu dia masalah. Itu nol, biayanya nol. Bisa tanya tadi ke orang-orang yang penulis-penulis yang tadi banyak sekali saya sebutkan, orang-orang dari KSW, bisa ditanya, nol. Ya, tapi kalau mau dibikin open, harus bayar. Berapa bayarnya, itu bisa dilihat. Biasanya sekitar 2.000-an, 2.400 pound sterling, ya, sekitar 45 jutaan lah. Mahal nih, Mas. Ya, makanya itu tadi kan berapa ratus, hampir 800, 700 lebih penulis Emerald yang publish penulis Indonesia yang publish di Emerald itu hanya 2-3 artikel saja yang dibikin open. Ya. Jadi 2 atau 3 artikel saja. Kenapa saya tanya kepada penulis-penulis itu karena ya dapat dana hibah. Ya, mungkin dana hibahnya dipakai buat dibikin open. Ya, Mas, itu terserah, kita juga bisa. Ya. Nah, lalu ada prepare your submission, manuscript support, ya, manuscript support service. Di sini ada manuscript support service. Ini kita kerjasama dengan ini proofreading ya, proofreading. Kita kerjasama dengan editing. Ya. Ini ada biaya-biayanya untuk proofreading ini, tergantung service yang Bapak Ibu pengen ambil. Di sini ada servisnya, ada yang premium editing plus, premium editing, advanced editing, dan segala macam. Ya, nah, ini tapi ini tidak ada jaminan pasti diterima ya, tidak ada jaminan diterima dengan menggunakan servis ini, tidak ada jaminan. Ya, nah lalu kemudian manuskrip requirement-nya, gaya selingkungannya bisa dilihat ya dari sini. Nah, satu lagi ini tadi saya mau masuk. Nah, di Emerald itu ada sedikit uniknya adalah ininya. Abstraknya. Abstrak kita itu ada title-nya, purpose, metodologi, finding, lalu di sini ada mereka memasukkan yang orang ini memasukkan practical implication dan originalitas. Jadi kita ada hal yang 4 ini, purpose, desain metodologi desain atau metodologi atau approach, lalu finding dan originality itu sudah wajib. Ya. Tetapi ada 3 bagian yang bisa dimasukkan atau tidak, yaitu research implication, practical implication atau social implication. Tujuan kita memasukkan 3 ini karena kita punya slogan namanya research impact. Jadi kita pengen tahu Bapak Ibu ini itu punya impact nggak, implication nggak ke riset, ke practical atau social implication.
Jadi bukan hanya untuk teori saja, tetapi juga untuk apakah memberikan kontribusi ke dunia nyata. Gitu ya. Nah, ini keyword, Bapak Ibu harus ini. Lalu article classification. Nah, article classification artinya Bapak Ibu bisa lihat jurnal ini bisa menerima research paper, point, technical paper, conceptual paper, case study, literature review, journal review. Lalu heading, note, dan figures, ya, ini kita menggunakan Harvard style. Kalau Emran hampir semuanya Harvard style. Ya. Saya lengkap. Nah, lalu itu bagiannya submitnya. Nah, ingat, double check your manuskrip dulu sebelum submit. Ya. Nah, kalau waktu submit proses, ingat, Bapak Ibu harus bikin create akun dulu ORCID ID. Lalu sebelum register. ORCID ID itu free, ya itu kan kayak sosial medianya penulis lah. Jadi free, tidak bayar. Ya, kecuali kalau mau dibikin di Platinum atau apa, itu kan harus bayar. Kalau enggak ya nggak perlu bayar. Lalu submission, review, and decision process. Ya, memang butuh waktu untuk review dan decision process. Tapi ingat di sini ada tulisannya while all journal work to the different time scale. The goal is that the editor will inform you of their first decision within the 60 days. Ya. Jadi sekitar sampai kira-kira apakah artikel Bapak Ibu diterima atau mengalami revisi, first decision ya, itu sekitar 60 hari. Nah, jika sudah accepted, itu bisa dipilih lagi sekali lagi, Bapak Ibu mau bikin open atau tidak. Lalu ada copyright, proofing and typing. Lalu Bapak Ibu juga boleh share your paper, ingat. Pak, ada pertanyaan ke saya, Pak, kalau artikel saya berhasil publish di Emerald, repository bisa disimpan oleh pihak UKSW atau tidak? Bisa. Jadi, tapi dalam bentuk raw ya, raw. Raw artinya adalah yang belum diediting, belum seperti ini, yang masih tampilan Word, itu boleh, itu legal. Tapi kalau udah tampilan rapi begini, itu adalah hak corporate Emerald punya. Ya, itu repository boleh dipegang oleh pihak dari si institusi yang tempat dia berada, penulis tempat dia berada itu boleh. Ya, jadi perpustakaan boleh memberikan repositorinya. Ya. Ada pertanyaan kedua, Pak, mungkin bisa dijawab. Oh, ada pertanyaan. Dari Pak Samad ya. Oke. Oke, ini dari Ibu Listiani. Pak, untuk jurnal pendidikan apakah ada? Kita ada, Bu. Jurnal pendidikan kita ada. Cuman memang yang dilanggan oleh pihak dari oleh pihak dari UKSW belum ada yang bidang pendidikan. Kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya subjek-subjeknya bisa dilihat di sini. Ya, ini ada education. Ya, itu. Jadi bisa ada. Oke. Lalu di sini Bapak Samartia ya. Mohon maaf kalau saya salah. Mau tanya apakah artikel yang Mia jurnal publish yang ada di Elsevier juga terindeks di Emerald? Elsevier Science Direct atau Emerald itu dua repository yang berbeda basis data. Oke, ini Bapak atau Ibu sih tadi. Ya, itu Elsevier dan Emerald itu gini Pak. Elsevier itu dia itu adalah perusahaan ya. Di dalamnya itu kan perusahaan besar, sangat besar sebenarnya. Nah, di dalamnya itu ada nama produknya Science Direct. Science Direct itu adalah publisher. Kami Emerald publisher. Ya. Jadi seperti layaknya Gramedia dan Gunung Agung atau Salimba 4. Ya beda, Pak. Tidak sama. Tetapi di dalam Elsevier itu ada lagi perusahaan yang namanya indexing, yang namanya Scopus. Nah, Emerald itu juga artikel-artikelnya terindexing Scopus, ya. Ya, tetapi beda sekali ya antara yang yang ada di Elsevier dengan yang ada di Emerald itu beda. Karena kita publisher, dua-duanya itu ada sebenarnya sekali lagi Elsevier itu banyak sekali sub-sub bidang bisnisnya, lain bisnisnya. Salah satunya adalah kalau yang jurnal itu namanya Science Direct.
itu penerbit. SABMI, Emerald itu juga penerbit. Jadi dua perusahaan yang berbeda. Kontennya pasti berbeda. Tidak ada yang sama. Ya, tetapi di Elsevier itu punya perusahaan indexing yang sangat terkenal sekali, yang diikuti oleh seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk Dikti dan segala macam, Scopus. Ya, nah itu kita terindeks Scopus. Tapi hanya indexing saja. Yang di Scopus itu hanya indexing. Beda dengan yang sign direct tadi. Jadi tidak ada hubungannya antara Scopus dengan sign direct. Biarpun dalam satu lingkup grup perusahaan yang sama. Ya, tidak sama. Ya, karena indexing itu banyak perusahaan indexing. Ada yang kalau Thomson Reuters juga punya perusahaan indexing. Yang sangat terkenal sekali itu Thomson Reuters, yaitu namanya World of Science. Kalau Bapak tahu itu World of Science. Nah, itu juga perusahaan indexing. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat sebentar, ini saya sudah jelaskan di sini. Nah, di sini indexing. Nah, indexing itu banyak. Nah, ini ada yang ini Clarifier Analytics itu World of Science. Yang Scopus. Jadi, nah perusahaan indexing itu sebenarnya ya banyak sekali sebenarnya, ada lagi yang perusahaan indexing. Tapi yang dua yang paling besar adalah Scopus dan Clarify Analytics. Yang Web of Science. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Ya, oke, ada pertanyaan dari Ibu Elista Simanjuntak. Mohon maaf Pak untuk kawannya apa ya? Saya mencoba mendaftar. Tadi sekali lagi, tadi saya sudah kirimkan filenya. Mungkin saya kirimkan lagi. Mungkin ini Mbak Ibu agak terlambat. Saya kirimkan kembali. Oke, nah ini. Ini file untuk setup account untuk akses di luar kampus, Bu. Ya, untuk akses di luar kampus. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada Bapak bisa lihat di sini. Lalu ada call of paper. Untuk jurnal ini call of paper-nya bisa dilihat. Lalu ada literary reward. Tadi saya bilang tahun ini Emerald itu memberikan belasan penulis untuk literary reward ya. Jurnalnya apa ya? Saya cari dulu jurnalnya. Sama jurnalnya ini. Set. Nah, ini eksebisi tadi ada. Nah, ini jurnalnya. Nah, ini salah satu pemenangnya. Nah, ini ada Emerald Literary Award ya. Nah, ini salah satu pemenangnya. Ini dia dari Politeknik Negeri Bandung. Nih, ya, Negeri Bandung banyak ya, dari UUB, Universitas Brawijaya, IPB dan segala macam. Jadi dia pemenang dari Literary Award ya di Indonesia. Jadi kita setiap tahun itu, setiap jurnal itu memberikan penghargaan kepada penghargaan kepada penulis terbaik ya untuk setiap jurnalnya. Ya, dan juga untuk ke reviewernya. Kalau jurnalnya artikelnya hanya satu, reviewernya 3. Karena bisa saja satu artikel dibaca oleh 3 reviewer, makanya kita memberikan penghargaan lebih banyak ke reviewer dibandingkan ke artikelnya. Sebenarnya ini penghargaan yang cukup presis ya. Karena untuk bisa masuk ke submit ke Emerald saja sudah menjadi pemenang, sekarang dipilih lagi. Dari yang di-accept itu yang terbaik. Itu dipilih lagi. Jadi itu benar-benar jadi luar biasa. Oke. Nah, itu ada pertanyaan dulu dari sini. Dari kolom chat belum ada. Oke, ada di sini tanpa OAN nggak masalah ya registernya. Betul, nggak masalah Bu. Cuman Ibu nggak bisa akses kontennya. Jadi Ibu hanya dapat fast track saja, Ibu Hana. Nah, caranya adalah kalau Ibu sudah register tapi tanpa OAN, Ibu klik profile, Ibu login, lalu Ibu klik profile. Ya, langsung masukkan add organization number-nya.
Karena kalau enggak, Ibu hanya welcome nama Ibu di sini, tidak ada nama UKSW di sini. Jadi tidak dapat link full text-nya UKSW. Karena OAN itu menghubungkan antara akses langganan UKSW dengan akun Ibu. Gitu. Jadi seperti layaknya kalau kita di bank itu namanya tokennya. Supaya Ibu bisa transaksi kan Ibu dapat token. Nah, gitu kan. Seperti itu. Jadi samanya seperti itu. Logikanya gitu. Jadi Ibu harus kalau sudah berhasil register tapi belum lupa memasukkan OAN-nya nggak masalah. Ibu login saja. Lalu dari Ibu login, lalu Ibu klik profile, masukkan add organization number. Selesai. Oke. Soalnya bikinnya bagaimana? Oh, OAN-nya kita kirim, Bu. OAN-nya kita kirim. Siap. Dari Ibu tinggal minta ke pihak perpustakaan. Tadi yang file ini nih. Ya. Filenya. Kalau yang ketinggalan nanti filenya minta ke pihak perpustakaan ya. Kalau enggak saya terus ini submit terus ya. Oke. Nanti tinggal minta ke pihak perpustakaan. Nanti file nomor OAN-nya dan bagaimana cara registrasinya. Oke. Mungkin sekian dari saya untuk pembagian sesi ini, sesi cara akses. Lalu sekarang saya masuk bagian sesi berikutnya, yaitu sesi untuk tips and trick. Kalau enggak keburu ini tips and trick-nya. Ya. Oke, saya kembali ke sini lagi ke file presentasi saya. Oh ya, ini ada satu lagi informasi ini tentang acceptance rate. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini acceptance rate-nya untuk penulis Indonesia ya. Sangat rendah ya. Cuma 5%. Tahun 2020 ya. 5% itu artinya adalah 1/20. 20 artikel yang dikirim hanya 1 yang diterima untuk di Emerald. Itu betapa sulitnya untuk masuk ke Emerald itu hanya sekitar 5%. Ya, biarpun jumlah tadi penulisnya banyak sekali, kalau ditambah yang gagal itu bisa puluhan ribu kayak saya, 20 kali lipat itu kalinya 800. Kalau 7.000 itu bisa 700 itu kali 20 kali lipat itu 14.000 itu berarti. Banyak banget itu berarti, ya. Oke, sekarang kita mulai ke tips and trick-nya. Nah, sebelum kita mulai, ini adalah sedikit tentang publishing journey. Ya, Bapak Ibu sudah mulai meriset, ya, melakukan penelitian, lalu menulis penelitian itu kan bagaimanapun jadi tridharma. Jadi harus melakukan penelitian, lalu karyanya adalah dengan bentuk tulisan pastinya, artikel jurnal, lalu Bapak Ibu masuk proses review. Kalau di accept akan masuk proses dissemination, lalu memberikan impact, lalu kemudian dari situ muncul lagi lah masuk riset. Nah, pada proses itu dari riset itu Bapak Ibu memilih jurnal yang sesuai dengan Bapak Ibu. Lalu dari write itu kemudian Bapak Ibu melakukan submission. Lalu proses peer review, lalu kemudian ke publication. Terus kemudian balik lagi. Ya. Seperti itu. Jadi ini seperti lagi supply chain. Terus berputar. Ya, karena ilmu tidak pernah mati, terus berkembang. Ya. Tadi kedengaran nggak tadi videonya? Saya belum share ini, saya lupa belum share apa? Belum kedengaran, Pak. Ya, sebentar saya share itu dulu. Share sound. Sebentar, saya balik lagi. Kedengaran Kak Rosa? Sudah kedengaran, Pak. Oke, makasih. Ini dalam bentuk video atau? Ke-post ya? Iya. Sebentar. Kenapa ini stop share? Sebentar. Playing out in the... Hi, Kedengar nggak dari suaranya? Sudah kedengaran jelas. Aduh, susah. Sorry nih.
Hi, I'm David Phipps. I'm the Executive Director of Research and Innovation Services at York University in Toronto, in Canada. Hi, I'm Julie Bailey. I'm the Director of Research Impact Development at the University of Lincoln in the UK. Impact is the provable benefits of research in the real world. So it's some substantiated, some demonstrated effects of our research playing out in the social world. It's not measured by things like citations and academic attention. It's measured by changes, things we can see and feel or know, be they big or small. Oke. Nah, impact tadi kan, the real world. Kenapa? Karena memang kalau Bapak Ibu sekarang bertanya kepada saya, topik yang paling trending itu apa sih? Semua yang hubungannya dengan UNDP SDG, ya. Bapak Ibu kemarin lihat waktu KTT G20 juga Pak Jokowi mengatakan tentang UNDP SDG. Jadi yang sekarang trending adalah apakah artikel saya memberikan impact ke dunia nyata? Impact, nah, the real world, the real impact. Jadi bukan hanya segelas teori. Makanya itu sekarang banyak sekali para editor-editor hanya mencari artikel-artikel yang memberikan impact. Impact-nya apa? Kalau untuk yang minus adalah mengurangi kematian, mortality, waste, risk, cost, self turnover, stress, crime, atau meningkatkan efisiensi, efektivitas, well-being, engagement, access, self, profit, dan skill. Jadi memberikan impact yang kedua nyata. Ya, jadi ini kuncinya, impact ini. Ya, jadi pada saat Anda riset dissemination sampai ke real impact-nya apakah Anda memberikan impact ke sosial, ekonomi, atau ke sesuatu yang dalam bentuk education-nya, research-nya, segala macam. Ya, jadi jangan hanya teori. Jadi inilah yang menjadi kuncinya. Jadi kalau ditanya topik sampai UNDP SDG kan sampai 2030 ya. Jadi itulah topik trendingnya. Jadi bukan hanya topik yang kayaknya sekarang COVID terus, enggak. Itu COVID akan berlalu kok, setahun 2 tahun akan dapat, juga tidak akan ada lagi orang bahas topik tentang COVID. Tapi yang sekarang menjadi trending akan sampai 2030 adalah UNDP SDG. Ya, kan ada 17 poin UNDP SDG. Bapak Ibu harus memikirkan saya bidangnya apa ya? Apa yang sesuaikan dengan bidang saya? UNDP SDG poin mana? Itu menjadi topik yang utama. Ya. Jadi kolaborasinya adalah antara universitas dan society. Jadi universitas dalam melakukan penelitian, masyarakat yang menerima efek dari penelitian tersebut. Itu yang menjadi kuncinya. Ya, di sini ada kata-kata yang bagus sekali. Impact is not dissemination. Telling people about your research doesn't demonstrate a tangible benefit. Impact is not public engagement. Impact is not academic impact. Publication output share in academic cycle. Impact is not presenting at conference. Impact is not providing evidence to the policy of committee. Impact is follow of funding. Impact is not the end of a project report. Impact is not disseminating your finding to the stakeholder. Impact is not promoting your research in the media. Impact is not the self-promotion. Impact is not feedback from collaborator referring to what nice people you are. Jadi impact bukan untuk promosi, bukan untuk dissemination, hanya untuk kenaikan pangkat, untuk hanya untuk presentasi dan segala macam, tapi memberikan dampak ke dunia nyata. Ya, jadi ini kunci kami yang pertama adalah apa yang menjadi impact Anda untuk memulai Anda penelitian, apa yang Anda lihat di dunia sekitar, di dunia Anda, di lingkungan Anda sekitar, sesuai dengan topik dan bidang Anda, apa yang Anda ingin membantu untuk bisa memberikan impact. Frame the form, problem, framing the impact, identifying stakeholder, and beneficiary, co-creation di research-nya. Ya. Nah, route to publication. Ingat, Emerald itu bisa masuk ke jurnal, tadi juga ada yang masuk ke buku. Ya, tadi ada 2 penulis dari UKSU berhasil masuk ke chapter buku kami. Ya, kalau kita punya Emerald Open Research, tapi saya tidak akan terlalu membahas ini karena agak sulit Emerald Open Research ya. Bukan sulit sih, belum menjadi trending di Indonesia, karena Indonesia masih terlalu scopus minded ya. Jadi kalau riset ini kan bukan yang agak sulit sekali. Lalu study collection. Nah, sekarang masuk yang jurnal. Ya, jadi kunci utamanya adalah yang masih fokus bagi penulis di Indonesia adalah jurnal. Karena
jurnal itu kan pasti ada terindeks Scopus, punya apa syarat untuk bisa kenaikan cum, pangkat dan segala macam. Jadi itu kuncinya, ya. Nah, tapi memulai sebuah marketing publish yang paling pertama adalah how to select the right journal, memilih jurnal yang terbaik, memilih jurnal yang sesuai dengan apa topik Anda, dengan juga jangan terbuai dengan apa kiriman email dari orang-orang yang sehingga Anda jadinya apa harus bayar lalu dan ternyata itu jadi predatory, ya. Itu paling penting, ya. Choosing the journal is to publish is the investment decision, ya. Jadi Anda harus melihat relevant readership, recent article, society, and internationality, like acceptance, circulation, time for submission to the publication. Tadi saya jelaskan sedikit tentang jurnal tadi ya, tentang tourism tadi. Bapak Ibu bisa lihat di setiap jurnal Emerald itu ada M dan scoop-nya. Apakah M scoop-nya sesuai dengan topik saya? Lalu Bapak Ibu bisa juga mencari lagi kemudian recent article. Recent article adalah artikel yang pernah publish di jurnal tersebut. Bapak Ibu bisa mencari karena Bapak Ibu sudah berlangganan. Jadi bisa mencari, jadi bisa mendownload beberapa artikel yang mungkin topiknya bersama kayak Bapak Ibu yang publish di jurnal tersebut. Ya. Lalu kemudian sirkulasinya berapa kali dalam setahun dia publish. Bapak Ibu bisa lihat. Setahun dia publish berapa issue. Lalu time for submission to publication, Bapak Ibu bisa lihat lagi. Di Emerald itu jelas sekali tadi. Accepted kapan, revisi kapan, waktu submit kapan, revisi kapan, accepted kapan. Jadi berapa waktu kira-kira. Karena kan Bapak Ibu pasti, apalagi kalau dana hibah itu butuh waktu. Bapak Ibu bisa memperkirakan, saya menulis berapa lama, saya melakukan penelitian berapa lama. Kira-kira kalau saya masuk ke jurnal ini, berapa lama saya sampai di accept. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan jeda waktunya, jadi bisa melakukan planning yang pasti. Lalu tipe paper apa Bapak Ibu yang tulis? Ada practice paper, research paper, case study, atau literatur review. Bapak Ibu mau bikin open atau tidak? Ingat, seluruh jurnal Emerald itu tidak ada biaya apapun. Nol biayanya. Tapi kalau mau dibikin jadi open access, Bapak Ibu harus bayar. Bayar APC-nya, Article Processing Charge-nya. Jadi, ya, lalu kemudian Bapak Ibu juga lihat kualitasnya. Kualitasnya adalah lihat dari Scopusnya, ya, apakah teknik Scopus, berapa nilai set score-nya, lalu Q berapa, Q1, Q2, Q3, Q4, ya. Lalu kemudian dia masuk ke ke Web of Science, ya, Clarify Analytics, segala macam. Jadi dilihat supaya Bapak Ibu bisa karena mungkin Bapak Ibu ada beberapa universitas punya syarat, ya. Kalau untuk publish harus ke minimal Q2 atau Q3 atau bahkan saya pernah ada program S3 di salah satu perguruan tinggi PTN di Indonesia itu harus minimal Q2. Ya. Q2 itu seperti itu dan minimal gitu. Karena yang Q3 itu minimal. Terus ada juga tapi dia mintanya tidak boleh yang membayar. Harus tidak boleh yang dibayar Anda. Jadi kayak Emerald, gratis. Harus yang submitnya gratis. Karena kalau menurut mereka kalau bayar itu jurnal menurut mereka adalah jurnal yang predatory. Ya, memang saya nggak mengatakan seluruh open access jelek, ya. Ada yang bagus juga. Cuman memang kalau yang biasanya top jurnal yang bagus itu adalah jurnal yang tidak bayar sama sekali. Ya. How to get started, ya. Nah, biasanya saya rasa ini adalah motivasi apakah Anda ingin memulai menulis, ya. Kalau di Indonesia kan sudah pasti biasanya adalah kalau saya lihat itu rata-rata itu kalau untuk perguruan tinggi di penulis-penulis di Indonesia itu kalau sedang lagi kuliah S3 itu sangat banyak sekali karyanya. Karena saya pernah ada satu lulusan dari program S3 itu saat dia kan disertasinya itu bisa dipecah jadi beberapa artikel jurnal, bisa sampai dia bisa masuk sampai 5 artikel jurnal di Emerald. Ya.
Nah, itu biasanya rata-rata seperti itu. Kalau penulis-penulis Indonesia itu luar biasa karyanya tuh pada saat sedang kuliah S3. Tapi memang jangan langsung drop sekali. Ada beberapa yang tetap rajin waktu sudah kembali ke dunia dunia mengajar, itu tetap yang tetap rajin menulis, tapi ada yang kemudian drop gitu. Ya. Jadi memang kontinuitas yang menjadi biasanya kalau di Indonesia itu adalah pada saat memang lagi sedang kuliah S3, jadi sangat ini. Tapi kalau saya lihat sudah mulai banyak sekali para dosen-dosen yang sudah menulis, karena memang jadi mungkin dipaksa ya oleh dikti untuk harus menulis gitu ya, dan harus masuk ke yang rankingnya Scopus. Nah, ini jurnal benefit kalau Anda ingin mungkin open access ya, easy to use, more people access your work, itu free, dan juga meningkatkan riset opportunity bagi yang institusi yang miskin, certified policy and funding managed ya. Nah, kenapa banyak orang memilih membuat artikelnya dibikin open? Karena yang udah pasti ada artikel itu akan bisa mudah di-download. Kalau mudah di-download, artinya apa? Bisa di-reuse lagi, bisa dibikin jadi apa? Dia artikel tersebut menjadi reference untuk artikel yang lainnya. Bisa untuk jadi citation artikel tersebut menjadi tinggi. Kalau citationnya Anda tinggi, berarti index Anda tidak tinggi. Kalau saya lihat di Sinta, itu kan ada tulisannya H-index untuk setiap penulis. Betul tidak? Ya kan? Ada H-indexnya. Nah, kalau Anda bikin open, memang tujuannya adalah meningkatkan jumlah orang yang mendownload, dan juga meningkatkan juga orang akan mensitasi artikel Anda lebih besar. Jadi H-index Anda pun lebih besar. Ya. Jadi nanti Anda bisa tertera di Sinta, itu kan ada tulisannya kalau penuh itu H-indexnya untuk berapa tahun terakhir, berapa nilainya. Jadi lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Itu keuntungannya. Ingat, Anda harus hati-hati dengan predatory jurnal. Tadi saya sudah jelaskan secara rinci satu jurnal EMRAT seperti itu. Ingat, EMRAT itu punya 310 jurnal. Jadi ada 310 website yang seperti itu. Jadi jangan mengharap bahwa satu website untuk 310 jurnal. Tidak. Karena setiap website itu punya topik yang berbeda-beda, subjek yang berbeda-beda, bidang ilmu yang berbeda-beda. Jadi tidak akan sama. Submission-nya pun berbeda. Ya, submission ke jurnal A dan jurnal B itu beda. Website-nya pun beda, tidak bisa sama. Jadi ada 310 submission yang berbeda. Ya, jadi tidak bisa menyamakan Pak, jadi jangan menyamakan itu sama persis gitu, tidak. Ya, setiap submission-nya pun, setiap jurnal pun berbeda. Ya. Nah, hati-hati dengan predatory jurnal. Beware. Melihat organisasi yang Anda pernah dengar atau tidak. Guarantee publication. Ya, memang tadi saya bilang ada yang kayak PTN, dia tidak akan mau ada PTN itu yang sangat pengen agar semua artikel yang publish dia baik dosen maupun mahasiswanya harus tidak boleh bayar. Ya. Karena kalau bayar itu bisa guarantee publication, pasti di-publish. Tidak. Nah, jangan. Lalu publisher dan editor itu satu nama. Itu tidak bisa. Karena ingat, publishernya EMRAT, editornya adalah, Anda lihat, tadi kita punya 310 editor. Dan editornya pun itu orang yang bekerja di institusi pendidikan masing-masing. Bahkan ada editornya orang Indonesia juga ada. Tidak ada editorial information, tidak ada dokumen peer review proses. Topiknya terlalu luas. Ya, itu artinya ciri-ciri khas predatory journal. Bapak Ibu bisa cek, itu ada yang namanya predatory journal, ada websitenya itu Jeffrey Bill, ya Jeffrey Billis ya, Billis. Ada listnya. Ingat sebelum Anda memilih jurnal tersebut, ingat itu investasi, think, check, submit. Anda think dulu baru submit. Jangan langsung submit aja. Kenapa? Karena saya pernah punya informasi seperti ini. Kalau ada, ya, kalau misalnya kayak jurnal-jurnal top ya kayak EMRAT, Elsevier, lalu Springer, Stage dan segala macam, itu mereka harus pada saat ada author yang publish, mereka akan lihat dulu apakah author itu pernah publish ke jurnal predatory atau tidak.
Kalau dia pernah masuk ke jurnal yang predatory, bisa-bisa karyanya yang sekarang, walaupun karyanya sekarang bagus, karena dia punya pengalaman masuk ke jurnal predatory, kita bisa langsung reject. Ya. Jadi jangan pernah submit ke jurnal yang predatory. Sekalipun itu nggak boleh. Karena itu akan merusak CV Anda. Sehingga Anda pada saat submit ke jurnal yang bagus, jurnal yang reputasi, yang organisasinya sangat terkemuka, jadi Anda bermasalah. Karena pasti kita akan cek. Ya. Hati-hati. Ya. Writing. Oke, ini ada video lagi. Bisa didengar videonya. Hi, I'm Greg Marshall, and I serve as editor for the European Journal of Marketing, or EJM. EJM is proud to be part of the Emerald stable of marketing and business journals. One other thing just to talk about a little bit, and that is, how do you make sure as an academician that you're doing a great job of making an impression and getting into a good journal? Well, let me give you just a few key tips. First of all, pick the right journal. Look at your topic. Make sure that your topic is a topic that's a good fit for that journal. And then do all of your homework to find out what the expectations of that journal are. It's always posted online on the journal's website. Secondly, once you've picked your journal, then make sure that you put your very best foot forward on that first manuscript. Yep, first impressions are important, and especially important because often you'll just get one opportunity to get this manuscript reviewed by your selected journal. Make sure you follow all the guidelines, and make sure that you write a manuscript that's the best possible manuscript that you can write. Then maybe you'll be fortunate enough to get a letter back from the editor a month or so later saying that you have the opportunity to revise. That's great. Getting the opportunity for a revision is a gift, and so don't blow it. If you get a revision opportunity, you want to follow the advice of your reviewers and the editors to the letter. You want to get that back as quickly as possible into the hands of the reviewers. And at that point, your odds go way up that you'll actually get a favorable outcome. Oke. Anda dengar tadi informasi dari Profesor Greg Marshall mengatakan bahwa yang pertama tetap dalam kuncinya adalah pilih jurnal yang tepat. Pilih jurnal yang tepat, lalu yang kedua adalah Anda pelajari jurnal tersebut. Kalau Anda sudah memilih jurnal tersebut, sesuai dengan topik Anda pelajari jurnal tersebut, dan semua informasi tentang jurnal tersebut itu ada di website. Ya, kalau jurnal yang bagus itu ada semua yang tadi saya bilang, ada aim dan scope-nya, ada author guideline dan segala macam. Lalu yang ketiga, Anda buat manuskrip. Manuskrip yang dimaksud oleh Profesor Greg Marshall adalah biasanya rata-rata kalau Anda pada saat Anda submit, ya, si editor itu hanya pada saat proses screening pertama, itu mereka hanya melihat abstraknya. Abstrak, judul, dan keyword. Itu. Ya, dia tidak akan baca seluruh artikel Anda karena jumlah yang submit itu banyak sekali, ribuan. Jadi bagaimana Anda buat manuskrip abstrak yang bagus, itu yang penting-penting. Sangat penting sekali. Karena pada saat proses screening yang pertama adalah Anda harus buat abstrak, judul, dan keyword yang tepat. Ya, karena itu kuncinya. Nah, kemudian dari dia lihat abstraknya sudah bagus, baru dia kemudian menyerahkan untuk proses revisi ngasih ke reviewer untuk dicek keseluruhan artikelnya. Karena si editor ribuan, apalagi kalau jurnalnya sudah Q1 ya, itu dia setiap tahunnya ribuan artikel yang harus dia periksa. Anda mereksa skripsi mahasiswa juga pusing kan? Apalagi ini dia masih tetap tugas ngajar loh. Itu kan dosen juga si editor. Dia tugas ngajar, dia juga seorang peneliti juga, dia harus menulis juga, punya kewajiban. Dan sekarang dia juga harus mereksa artikel jurnal. Nah, dia nggak akan punya waktu untuk membaca seluruhnya ribuan. Dia baca dulu abstrak. Jadi Anda harus buat manuskrip abstrak yang bagus. Kalau abstrak yang bagus, itu kunci Anda. Ya. Nah, di sini ada beberapa poin, 10 poin yang paling penting. Editor dan reviewer. Originalitas, ya, apa yang sampaikan terbaru. Relevan dengan extension dan existing knowledge, epistemologinya, lalu bagaimana cara penulisannya,
sound and logical progression argument, theoretical practical implication, resensi relevant reference, ini Zotero, ingat ya. Kalau Anda Zotero Mendeley itu Anda kalau bagi mahasiswa tadi bingung gitu ya, ngomong apa nih Zotero Mendeley. Kalau dulu itu kan daftar pustaka itu manual ya. Sekarang udah ada sistemnya. Tapi sistemnya dalam bentuk online. Nah, sistemnya itu namanya Zotero. Anda cek aja di Google Mendeley gitu ya. Nah, kenapa dalam bentuk online? Supaya masalah untuk plagiarism. Jadi kan pada saat Anda mengutip karya orang, karya tersebut harus sudah benar-benar tepat. Dan juga karya tersebut yang mengutipnya itu, jadi kan dia tersitasi karya tersebut, jadi bisa dapat nilai. Ya, jadi harus secara online, tidak bisa offline. Ya, lalu international global focus, eternal editorial scope and objective the journal. Ingat sekali lagi, go title, keyword, dan well abstract. Ya, nah setelah new paper tadi sekali lagi title and the keyword. Ya, nah ini saya ada 2 judul. Ya, ini tentang supply chain management topiknya. Anda harus pilih judul yang mana yang paling bagus. Judul A, sustainable supply chain management, atau judul B, green is new gold. Saya minta kepada para audiens A atau B. A, sustainable supply chain management adalah judul yang bagus, atau judul B, green is new gold, judul yang paling bagus. Yang top sesuai dengan topik sebuah jurnal, artikel jurnal. Yang mana yang bagus? Judul A atau judul B? Ayo dong, para peserta, supaya nggak ngantuk. Judul B. Judul B. Nggak apa-apa, di chatroom juga boleh. Nggak perlu sampai harus bersuara di chatroom. Judul A atau judul B? Judul A, judul B. Judul B. 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 Waduh, banyak yang B nih. Oke. Masih terus? Oke, udah stop. Nah, yang benar adalah yang sebenarnya bagus ada sustainable supply chain management yang judul A. Kenapa? Green is new gold itu keren emang kelihatannya, tapi tidak sesuai untuk judul artikel sebuah jurnal. Tapi lebih sesuai juga judul dari sebuah film. Ya, keren gitu, green is new gold. Kenapa? Kalau artikel di sebuah jurnal itu kan sesuatu yang Anda tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa jargon kias. Artinya apa? Karena kita itu pada saat proses pencarian itu kan berdasarkan Google. Kalau Anda klik Google green is new gold, yang keluar apa? Batu emerald. Coba aja Anda googlein green is new gold, yang keluar tuh batu emerald. Tapi kalau Anda tulis Google sustainable supply chain management, pasti banyak artikel jurnal yang keluar di Google. Kenapa? Karena sekarang semuanya via online. Jadi harus menyesuaikan topik dan keyword artikel Anda dengan yang bisa dimengerti oleh sistem search engine yang sifatnya umum, bukan dengan sifat jargon yang indah-indah, yang judulnya keren-keren gitu, kayak The Avenger gitu ya, di new ya kan, kalau film-filmnya Avenger atau Marvel kan keren-keren judulnya kan, tidak. Ya, karena ini yang penting adalah sesuatu yang bisa dicari. Nah, structuring new paper yang pertama adalah sebenarnya saya tidak akan banyak terlalu bahas tentang introduction, metodologi, result, discussion, karena Bapak Ibu sudah terbiasa lah untuk proses struktur writing ya. Ya, sedikit saja kalau introduction itu bisa bicara tentang apa itu problemnya, existing solutionnya apa yang terbaik saat ini, limitasinya apa yang ingin Anda capai. Metodologi, ingat metodologi itu Anda harus masukkan dan harus Anda segala apapun itu ada citasinya dan juga bisa dimasukkan ke dalam lampiran kalau untuk segala detailnya. Result sama juga ya, lalu discussion. Nah, ini yang paling penting di discussion adalah consider. Yang pertama adalah, do you provide interpretation of the use of your result presented? Are your result konsisten dengan yang apa yang dilaporkan? Apakah ada limitasinya? Apakah
di essay discussion itu logical conclusion, ingat, tidak boleh memunculkan sesuatu yang di luar dari result. Jangan tiba-tiba memunculkan ide baru di bagian discussion. Conclusion juga sama, ya. Do present global sufficient conclusion, indicate use and extension, answer the original question pada saat introduction, questionnya apa di introduction harus dijawab di bagian conclusion, state limitation, set implication for further research. Ingat, ini bukan summarize paper. Kalau di bagian conclusion itu bagian dari abstract. Jangan memunculkan ide baru atau starting topic. Jangan membuat obvious statement atau contradictive strategi sendiri. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah polishing your rule. Tadi saya sudah memasukkan namanya editage. Editage itu adalah salah satu proofreader untuk Emerald ya. Bapak Ibu bisa pakai. Ingat, itu berbayar. Itu berbayar. Ya, tapi tidak ada jaminan itu pasti diterima ya, untuk menggunakan itu, servis itu pasti diterima di Emerald, tidak juga. Ya, tidak. Karena kadang-kadang gini ya, mohon maaf ya, orang Indonesia itu kalau untuk jurnal, artikel jurnal, itu loyal gitu, pengen keluar duit. Ya, saya pernah nanya salah satu peserta juga itu mahasiswa ya S3 itu dia bilang, Pak, Emerald itu nggak bayar ya Pak ya? Wah, kalau nggak bayar lama Pak, saya nggak mau. Mendingan yang bayar Pak, kalau yang bayar cepat diterima. Nah, jadi orang Indonesia itu jangan dibilang nggak mau keluar duit, mau keluar duit kalau untuk masuk ke jurnal, karena bagaimanapun dia tahu untuk masuk ke jurnal itu susah. Ya, jadi dia mau mengeluarkan uang untuk masuk ke jurnal. Ya, tapi kalau untuk masuk ke jurnal yang bagus, itu Anda bukan tergantung pada uang Anda, tapi tergantung pada karya Anda sendiri. Ya, submit sekali lagi. Kalau sebelum Anda submit, don't forget, pilih jurnal yang tepat. Ya, make sure jurnal Anda sesuai dengan end dan scope-nya, baca author guideline-nya, dan data guideline-nya yang Anda sediakan. Nah, sekarang proses peer review. Kalau Anda sudah menulis, Anda udah mau submit, sekarang masuk ke proses peer review. Ada 4 model proses peer review, ya. Ada single blind peer review, double blind, triple blind, open peer review. Kalau Emerald itu rata-rata ada double blind, bisa triple blind, bisa tiga reviewer juga bisa, tapi rata-rata double blind, minimal 2 double blind peer review. Double blind peer review artinya si reviewer pada saat ngecek artikel Anda tidak sama sekali dia tahu Anda berasal dari negara mana, identitas Anda itu tidak ada, benar-benar blind. Ya. Ya, jadi benar-benar sangat objektif sekali. Jangan mengatakan, Pak, aduh, kenapa tadi 5% itu benar-benar, mungkin tadi kan acceptance rate 5%, ya itulah kenyataannya. Ya. Ya, tapi rata-rata kebanyakan yang gagal itu mungkin ya, tadi saya bilang, karena ini, tidak memilih jurnal yang tepat. Jadi salah masuk jurnal. Salah masuk jurnal. Itu yang menjadi kerugian Anda. Kalau Anda salah masuk jurnal, ingat, artikel itu kan nggak bisa disubmit itu ke satu itu bersamaan dengan berbagai publisher, tidak bisa. Berbagai jurnal tidak bisa. Hanya satu artikel itu bisa disubmit oleh satu jurnal pada saat yang sama. Ya, jadi Anda mendapatkan salah kalau masuk satu jurnal itu Anda bisa rugi bisa beberapa bulan. Karena baru dapat feedbacknya itu beberapa bulan, karena Anda tunggu waiting list yang lama. Jadi itu akan rugi sekali. Rugi waktu banyak sekali kalau salah milih jurnal. Kalau Anda terreject karena salah milih jurnal, Anda akan naik kerugian berbulan-bulan. Karena sampai jurnal itu di-reject, Anda baru tarik. Itu baru Anda bisa submit ke jurnal yang lain. Betapa kerugian itu. Oke. Itu investasi yang penting sekali memilih jurnal yang tepat. Ya. Nah, ini proses peer review. Anda submit, lalu Anda editor akan memilih. Ingat, pada saat submit ini, editor akan melihat dulu karya Anda. Tadi saya bilang, manuskripnya, abstraknya. Ini si editor akan lihat dulu. Kalau topiknya sesuai dengan topik dia akan kirimkan. Lalu manuskripnya bagus, dia akan proses lagi. Nah, lalu dia proses pilih antara bisa sampai 3 reviewer untuk dia
kirimkan untuk melakukan evaluasi. Setelah itu baru si editor baru lihat hasil dari reviewer. Nah, sekali lagi di sini dia tidak akan baca seluruh artikel Anda, dia baca hanya manuskrip saja, ya, abstrak saja. Ya, lalu dari ini baru dia akan lihat decision-nya apa. Reject, revisi, accept. Karena dari sini bisa aja langsung reject juga bisa. Sebelum masuk ke review proses reviewer. Kalau revisi dikirimkan ke sini. Suruh si editor akan meminta revisi ke author. Author akan kirimkan lagi, resubmit lagi. Kirim lagi ke reviewer, ngecek lagi. Nah, seperti layaknya Prof. Greg Marshall tadi kasih tahu adalah kalau Anda menerima revisi itu the good news sekali. It's the good news. Ya, kenapa? Sangat jarang sekali tidak ada artikel apapun yang tidak pernah direvisi. Pasti akan ada satu artikel itu direvisi sekali minimal. Minor atau mayor, ya. Nah, pada saat Anda minta direvisi, acknowledge ya di editor itu untuk kapan deadline-nya. Anda harus bertanya ke editor, kapan ya deadline-nya? Kalau ada yang tidak setuju dengan permintaan revisi dari si editor, Anda harus bertanya, explain why. Kalau ada yang tidak jelas pun, Anda juga bisa bertanya. Konsultasi dengan kolega dan co-author Anda. Ingat, rata-rata kalau jurnal-jurnal Indonesia, kalau tadi saya lihat, orang-orang PSW pun itu rata-rata adalah yang menulis bukan satu, biasanya 2 sampai 4. Rata-rata seperti itu. Konsultasi, Anda kerjasama lagi dengan kolega dan co-author Anda, penuhi revisi deadline-nya, jangan sampai telat, lalu kirimkan test covering letter, point by point. Our revision request have been met, if not, why not? Jadi maksudnya covering letter adalah, Anda harus jelaskan. Karena si editor itu, sekali lagi, mereksa ribuan artikel jurnal. Kerjaannya bukan hanya untuk jadi editor doang, dia juga dosen juga, peneliti juga, segala macam. Ya, jadi Anda harus kasih cover letter point by point. Anda jelaskan. Misalnya kita disuruh revisi poin riset metodologi. Anda jelaskan. Ini yang sebelum direvisi, ini yang sudah direvisi seperti ini. Anda jelaskan point by point. Supaya si editor tidak lagi ngecek ngulang lagi dari awal. Ya, itu seperti layaknya waktu dulu saya waktu saya konsultasi untuk tesis atau skripsi itu rata-rata adalah dosen pembimbing saya. Yang dulu saya coret-coret dibawa lagi supaya saya bisa baca. Dulu saya coretnya apa? Supaya nanti Anda berdasarkan perbaikannya berdasarkan yang saya coret. Ya, contohnya kayak gitu. Jadi harus ya. Nah, sekali lagi kalau Anda paper Anda di-reject itu not following instruction kalau perhatian tidak sesuai dengan scope-nya, problem quality, paper motivation lemah, insufficient contribution to the field. Ingat, remember, don't give up. Ask and listen. Try to improve and resubmit when you're ready. Kalau Anda masuk ke jurnal yang bagus, bukan yang predatory, yang tidak bayar, itu biasanya apa? Editornya tidak pelit. Kalaupun Anda di-reject, dia akan kasih Anda informasi kenapa Anda di-reject. Dikasih tipsnya. Ya. Tipsnya, supaya Anda bisa resubmit lagi dengan lebih baik. Ya. Itulah keunggulan Anda masuk ke jurnal yang bagus, ke publisher yang bagus. Karena dia tidak akan mengatakan reject, udah selesai. Dia akan kasih alasan-alasan yang Anda reject. Ya, kalau udah di-accept itu akan dikirimkan ke kami. Ingat, pada proses peer review, proses editor dan reviewer itu tidak bisa diintervensi oleh Emerald, oleh publisher. Tidak bisa diintervensi oleh kami. Jadi jangan bertanya, Pak, kan UKSU sudah berlangganan, apakah bisa punya hak untuk publish, Pak? Tidak bisa. Karena dua hal yang berbeda antara hak akses dengan hak publish. Ya, dengan publishing itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada hubungannya antara Anda berlangganan, maka Anda pihak UKSW bisa publish ke jurnal Emerald, bisa pasti diterima, tidak. Karena tidak bisa diintervensi oleh kamu. Ya. Nah, ini ada cover letter. Kan Anda kalau submit ke sebuah jurnal itu biasanya Anda disuruh mengisi cover letter kotak kosong ya. Itu seperti layaknya badan email. Ya. Nah, Anda baca dulu ini cover letter yang bagus, ya. Ya, yang ini bagus. 1 menit Anda baca.
Nah, yang berikutnya nih yang buruk, yang bad-nya. Ya, Anda baca 1 menit lagi, dan mungkin ada 1 orang ya untuk sharing kenapa ini disebut bad, yang tadi disebut good. Ya, mungkin bisa di via chatroom. Kenapa ini disebut bad, ini disebut good. Ini yang tadi disebut bad, yang ini disebut good. Sebelumnya, nah ini. Oke. Ada yang mau sharing? 1 orang via chat atau langsung meng-unmute? Selamat siang, Pak. Saya mau coba. Boleh, silakan Pak Stefanus ya, silakan Ya, saya Stefanus, Pak, dari UKSW juga. Kalau yang baik dulu ya. Yang baik, bukan, maksudnya yang pertama dulu, Pak. Yang baik itu yang Journal of Documentation. Dia menyatakan bahwa jurnal ini ada kebaruannya, ada novel application, sebuah theoretical model, dan juga dia menyatakan bahwa ini appropriate for Journal of Documentation. Berarti dia sudah membaca, mengecek fokus and scope-nya. Kalau yang kedua ini, dia hanya menyatakan bahwa jurnal ini high impact dan jurnal ini bagus, makanya saya mau submit ke sini. Tapi dia tidak menjelaskan apakah dokumen dia sesuai nggak dengan kemauan daripada si editor daripada JDoc. Begitu, Pak. Terima kasih. Sekali Pak, terima kasih. Mudah-mudahan nanti pihak panitia tuh kalau ada dia bisa dikirimkan ke Pak Stefanus. Soal mohon maaf. Ya, nah betul sekali. Jadi kalau kita kan hidup di dunia akademis. Jadi kadang-kadang berkomunikasinya pun harus dengan yang baik dan tepat. Ya. Jadi Anda juga pengen juga disapa oleh mahasiswa Anda, maka kalau via WA harus selamat pagi, harusnya saat Anda submit ke paper juga Anda jelaskan, kenapa saya ingin submit ke jurnal ini. Anda jelaskan topiknya apa. Jadi inilah bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar secara akademis. Ya, jangan sampai Anda punya artikel bagus, tapi pada saat menulis cover letter, cara berkomunikasinya Anda jelek. Ya sama aja bohong. Orang pintar belum, tapi hanya IQ-nya yang tinggi tapi EQ-nya rendah, ya itu sama aja bohong ya. Ini yang dipentingkan juga. Ini contohnya seperti inilah ya. Nah, publication ethics ya. Nah, ini Anda Bapak Ibu sudah terbiasa dengan plagiarism, kan Bapak Ibu pasti juga sudah memakai Turnitin. Ya, sama, kita juga menggunakan yang namanya Identicat, itu satu perusahaan sama dengan Turnitin, ya, copyright-nya, jadi Anda harus baca dengan betul, ya, clear. Ya, kalau Anda menggunakan nama maka penelitian terhadap sebuah institusi, Anda harus minta izin ke institusi itu apakah menunjukkan boleh menyebut nama atau tidak. Ya, tapi kalau nggak dikasih izin juga nggak apa-apa, karena ada beberapa penulis itu menyebutkan misalnya ada aja maka penelitian yang menyebutkan X aja, institusi X itu boleh, ya tidak jadi masalah, tidak harus kalau tidak dikasih izin ya gagal karena tidak bisa publish, enggak juga bisa menyebutkan institusi X, ya. Publication ethics, ingat seeking agreement between author itu paling penting ya, terutama kalau di Indonesia itu penting sekali. Kenapa? Kalau di Indonesia itu penting sekali karena nama pertama itu hukumnya tinggi. Kalau di luar negeri itu biasanya nggak penting ya nama pertama siapapun biasanya menunjukkan misalnya abjad biasanya ya, misalkan family name. Tapi kalau di Indonesia itu penting sekali nama pertama karena hukumnya tinggi ya, itu penting. Yang kedua, disclose any conflict of interest, obtain permission to publish interview atau case study ya. Ingat, do not submit lebih dari 1 jurnal secara bersamaan. Do not count on referee to give you tutoring. Do not self plagiarism. Nah, do not count, kalau self plagiarism udah tahu lah ya. Kalau do not count on referee to give tutoring adalah gini. Banyak sekali penulis itu sengaja dia tahu pengen masuk ke jurnal ini, tujuannya untuk apa? Karena jurnal ini itu si editornya itu loyal terhadap kasih tipsnya.
kasih advice-nya, kasih note-nya tuh loyal. Jadi dia cuman buat masuk ke jurnal tersebut hanya untuk kasih tutoring doang dari si editor, udah dapat kekurangan arti. Nah, habis itu dia belajar dari tutoringnya itu, note-note-nya dapat, dia perbaikin, dia masuk ke jurnal yang lebih rendah. Karena dia tahu bahwa ini orang nggak pelit. Jangan kayak gitu ya, nggak boleh. Jadi Anda yakin mungkin kalau masuk ke jurnal tersebut, walaupun Q1, mau jurnal yang sebagus apapun, yakin pasti Anda ingin diterima. Nah, ini adalah SDG. Ini salah satu contoh lah ya. SDG Publisher Compact Emerald ya. Kayak gini adalah quality of education, itu bisa masuk ke poin 4, 10, 16, healthier life, fairer society, poin berapa? Poin 1, 2, 5, 8, 10, 16. Jadi banyak responsible management dan segala macam. Nah, inilah kita minta kepada Bapak Ibu sekarang harus memikirkan kalau topik itu adalah disesuaikan dengan UNDP. Share. Nah, ini. Kalau Anda sudah berhasil masuk, yang berikutnya adalah share Anda. Ya, share the word. Top tips promoting your work adalah spread the word to your network, use your email signature, share your work online, increase your reach of your research. Ya, contact your organization PR or consider communicating on research. Tujuannya untuk apa? Jangan hanya Anda berhasil masuk menulis sebuah jurnal, artikel jurnal, tapi Anda diam saja, Anda tidak pernah sharing. Yang terjadi adalah ya hanya untuk naikkan kum doang. Tapi Anda tidak pernah diminta suatu saat lagi nanti kerjasama dengan, oh saya ada nih penulis dari luar negeri pengen kontak Anda tidak pernah promosi, yang nggak pernah bisa terjamah jadinya. Anda tidak pernah bisa naik level ke level yang lebih tinggi. Ya, gitu, ya. Dan ingat sekarang itu impact-nya itu bukan hanya dilihat dari citation. Kalau dulu selalu dilihat dari citasi. Impact indeks Anda itu berapa? Tidak. Tapi juga dilihat dari jumlah download. Dilihat juga dari sosial media. Sosial media inilah yang namanya, kalau tadi yang namanya itu sebentar, saya stop share dulu. Ya, saya share lagi ini. Oke, saya klik contoh ya. Kata kunci. Jurnal artikel. Nah, ini Anda lihat di sini namanya All Metrics ya. Tadi kan Anda kerja Emerald sudah datangkan Dora. Nah, di Dora ini adalah dalam bentuknya All Metrics. Nah, ingat juga ini ada beberapa di Emerald pun tertera jumlah download. Ada tertera jumlah download. Ini berapa kali artikel ini di-download. Ya. Nah, juga ada All Metrics. Nah, All Metrics ini seperti ini. All Metrics ini adalah artikel ini dipromosikan secara apa? Dia didapat dua ini dipromosikan secara Twitter. Jadi Anda pada saat Anda berhasil akses ini, Anda bisa memberikan link artikel Anda via Twitter dan yang lain-lainnya. Itu boleh dikasih linknya. Ya. Kenapa? Untuk meningkatkan tadi all metric tadi. Oke. Nah, ini donut all metric. Nah, tadi kan biru itu dengan Twitter. Facebook ada warnanya apa ini? Bukan Facebook ini. Ungu ya. Jadi banyak. Ini terus-terusan berkembang. Ya, ini udah masuk Weibo ini baru masuk nih. Karena Cina mengakomodir Cina. Jadi sosial medianya. Ini akan terus berkembang. Ini kalau muncul ada sosial media merek lain akan terus. Ya, cuman nggak ada Instagram aja kan. Instagram kan kebanyakan video ya. Tapi YouTube juga ada di sini. YouTube aja. Ya, mungkin bisa Instagram dia bisa masuk ya saat nanti. Ya, ini ada ini pattern, ini sosial media. Ya. Nah, kalau Anda klik di sini, kita klik salah satu aja. Nah, ini contohnya, ini yang paling beragam, 302. Ini dari news blog, Twitter, Facebook, Wikipedia, video. Waduh, banyak banget ya. Dia udah jadi ini si autornya ini sangat baik sekali mempromosikan dirinya. Ya. Oke. Saya stop share dulu. Lagi, lalu saya
Mana ini? Sebentar, saya salah lagi. Stop share. Sebentar. Oke. Sudah, presentasi saya sudah selesai. Jika ada pertanyaan, saya klik di bagian chatroom. Nanti kalau untuk presentasinya, ini saya akan kirimkan via chat ini ya. Pak Irwan, ini ada pertanyaan dari Bu Hana di kolom chat. Apakah bisa? Ya, kapan bisa menggunakan Allmatic? Bisa menggunakan ya, itu sebenarnya tidak semua artikel ada Allmatic-nya ya, tidak ada semua artikel ada Allmatic-nya. Ya, jadi itu tidak semua. Kalau Bapak Ibu lihat ini tidak semuanya ada. Ya, tadi saya bilang ini ada yang sampai buletannya sampai bagus banget, sampai banyak kayak pelangi-pelangi gitu. Ada yang nggak ada gitu ya. Ini tergantung kepada, sekali lagi tergantung kepada si authornya. Kalau authornya rajin-rajin promosi, dia bisa Allmatic-nya beragam luar biasa. Jadi pasti awalnya itu sosial media adalah bagaimana dia si penulis dulu mempromosikan dirinya. Lalu kemudian kalau udah jadi viral, itu bagian baru masuk ke news blog dan segala macam. Tapi kalau si penulisnya tidak pernah memviralkan dirinya, ya enggak, memviralkan artikelnya nggak bakal jadi viral. Semua juga begitu, ya kan? Apapun yang muncul di sosial media itu udah harus ada yang memulai dulu. Tapi kalau artikel jurnal ya pasti harus penulis sendiri yang memulai mempromosikan. Kalau enggak ya tidak bisa, tidak mungkin jadi viral sendiri dengan sendirinya, dengan itunya nggak mungkin. Ya, jadi memang Allmatic itu tidak semua jurnal ada. Oke, lalu kemudian ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, ini kontak saya. Ada yang bertanya kontak saya. Ini alamat email saya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa lewat sini. Kalau memang belum ada, lalu sekarang presentasinya nanti saya akan kirimkan. Sebentar, saya akan coba sharekan. Mohon ditunggu. Oke, sebentar ya. Udah terkirim. File cukup besar, 78 meja. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari sini? Bapak Ibu, ini masih ada waktu 15 menit. Kita langsung open mic untuk bertanya kepada Pak Irwan. Saya persilahkan. Oke. Oke, silakan Pak Stefanus Praningangin untuk mengajukan pertanyaan. Oh iya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya mengenai yang itu Pak tadi, jurnal predatory atau jurnal yang biasanya masuk di Bell's list itu Pak. Nah, pernah kan saya suatu kali saya mencari sebuah jurnal ilmiah gitu ya, mungkin punya siapa saya tidak tahu, Emerald atau bukan. Dia itu tidak ada di Bell's list, berarti seharusnya tidak predatory. Tetapi waktu saya cek di Scopus di Simago, dia jurnal itu katanya sih saya lihat continue tapi sampai tahun 2021. Jadi 2022 dia sudah tidak di Q3 atau Q4 lagi. Nah, dalam kasus seperti ini bagaimana saya bisa membedakan apakah ini sebuah jurnal yang predatory ataukah dia masih termasuk Scopus, Pak? Makasih. Oke, gini Pak.
bereputasi maksud saya. Ya, Scopus itu tidak melihat predatory atau tidak, Pak ya. Ya, dia tidak melihat. Itu yang pertama, karena dia kan lembaga indexing. Ya, dia tidak melihat. Kadang-kadang ada beberapa jurnal yang predatory pun terindeks Scopus juga ada. Kita nggak bisa memungkiri, karena dia tidak melihat. Dia tidak melihat apakah jurnal ini terindeks predatory atau tidak Scopusnya. Tapi memang lama-kelamaan akan terlihat juga. Lama-lama juga dia kan yang kalau yang Scopus yang predatory itu kan lama-lama jadi tidak jelas arahnya ya. Ya, seperti dia kita lihatlah. Sebenarnya gampang sekali melihatnya ya. Misalnya kadang-kadang kita jurnal yang bagus itu rata-rata kan kita bisa lihat konsisten. Konsisten adalah isunya. Kita lihat isunya. Kalau dia terbitnya 5 isu, ya 5 isu. Bisa naik jadi 6 isu, bisa 7 isu. Tapi nggak mungkin jadi 5 isu, tahun depan jadi 3 isu, tahun depan lagi jadi 5 isu lagi, tahun depan lagi 4 isu, 3 isu begitu. Nah, itu udah nggak benar. Ya, gampang sekali. Jadi gampang. Lalu yang kedua juga jumlah artikelnya. Rata-rata sekarang jumlah jurnal yang bagus. Satu isu itu paling banyak 10, Pak, artikel. Nggak pernah ada berdasarkan rata-rata yang predatory. Itu bisa sampai 3, bisa sampai 50 sampai 100. Itu bukan jurnal, itu namanya proceeding, saya bilang. Ya. Jurnal nggak ada satu isu sampai puluhan, 50 sampai 60. Ya, itu proceeding. Kalau proceeding iya 50 sampai 60. Ya, kalau jurnal itu nggak ada gitu, aneh gitu. Jadi gampang sekali. Jadi itu yang paling benar. Bapak bisa cek aja di Emerald itu. Rata-rata bahkan ada satu isu cuma 6 atau 8. Paling banyak 10 sampai 12, paling banyak itu. Nggak akan lebih dari angkanya sampai 20 aja nggak mungkin. 15 aja susah sekali nyarinya sekarang. Satu isu. Dan konsisten terbitnya. Ya. Itu yang paling ini. Jadi dan ingat sekali lagi tidak ada hubungannya antara Scopus dengan predatory karena ya predatory Scopus kan lembaga indeks ya bisa saja kan kayak dulu kan banyak yang komplain itu waktu zamannya mortgage ya itu kenapa semua obligasi AAA ya kan tapi habis itu jadi bullish ya kan? Karena ya lembaga indeksnya kan ini nyari duit ya perusahaan juga perusahaan private industry. Ya kan kita nggak tahu, ya kan? Sama itu tidak bisa Pak. Lembaga rating aja juga lebih seperti itu. Ya apalagi Scopus ya. Dia ada faktor bisnis di situ Pak ya. Jadi tidak bisa disamakan. Iya Pak, saya mulai curiga waktu itu karena dia kasih harga yang lumayan fantastis dan dia bilang ada semacam mau berapa minggu bisa lebih cepat kalau mau bayar lebih mahal. Nah, itu saya sudah mulai curiga Pak. Akhirnya saya tidak ke jurnal itu. Semacam dia kasih list misalnya kamu bayar 500 perak ya 3 bulan nanti kau bayar lebih mahal, lebih cepat, makin mahal lebih cepat. Waduh. Ya ini saya curiga akhirnya saya tidak ke jurnal itu Pak. Tapi terima kasih penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya, ingat dikasih ininya adalah memang hampir semua jurnal Emerald itu tidak berbayar ya. Kalaupun mau dibikin bayar jadi open access, itu pun setelah accepted. Jadi tidak dipengaruhi. Ya, dipengaruhi apakah Anda harus bayar atau tidak. Itu jadi accept. Kalaupun Anda memutuskan dari awal dibikin open jadi bayar, itu belum kalau emang tidak lulus di review tetap aja gagal aja. Dan nilainya itu sudah tertera di website kami. Sama flat, nilainya flat. Tidak bisa lebih cepat, tidak bisa lebih lama, tidak ada. Ya, nilainya flat. Nilainya sama, hampir rata-rata semua jurnal sama kayaknya nilai. Dan itu bisa tertera di website kami, jelas. Nah, saya juga mengatakan gini, bukan berarti open access itu jelek ya, Ingat, bisnis model sebuah jurnal itu memang rata-rata ada 2 model. Yang pertama adalah penulis tidak bayar sama sekali, yang bayar siapa? Yang bayar adalah si institusi yang mengakses. Makanya UKSW berlangganan, dia bayar ke kami. Jadi kita dapat duit dari situ. Tapi penulis nggak bayar. Yang kedua itu open access. Open access apa? Yang baca gratis. Karena institusi nggak bayar kalau open access. Yang bayar apa? Si penulis. Ya, itu harus ada duitnya. Nggak mungkin nggak ada duitnya, Pak. Ya, semua publisher harus ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya kita mati, Pak. Ya, nah, makanya rata-rata kalau saya bilang kalau di perguruan tinggi itu rata-rata itu kan jurnal-jurnalnya kan rata-rata nggak menyumbangkan profit, cuma sebagai syarat doang, ya jadinya ya susah gitu kan. Kalau kita ya harus ada duitnya, jadi duitnya sumbernya dari mana itu pasti ada. Nah
Yang open access yang bagus itu biasanya itu duitnya itu tertera jelas dari awal. Tidak bisa lebih cepat, tidak bisa lebih lama. Itu saya nggak gitu kalau yang bagus seperti itu. Ya. Jadi ada sumber uangnya lah, ada sumber uangnya. Nggak mungkin sama sekali nggak ada sumber uangnya. Gimana cara maintainnya, Pak? Itu kan ribuan orang, ratusan orang itu harus di-maintain ya. Nggak mungkin, pasti ada. Jadi kalau kayak UKSW itu karena dia berlangganan, dia membayar ke kami, maka Anda bisa membaca. Tapi penulisnya gratis. Ingat, itu ada dua model seperti itu. Ada yang open access, penulis yang bayar, tapi yang gratis adalah pembacanya. Yang mana yang gratis itu? Ya, itu yang namanya publishing ya, publishing industri seperti itu. Ya, pasti harus ada yang bayar. Banyak model tuh sebenarnya, tapi dua bisnis model yang paling umum tuh dua gitu. Ada yang banyak bisnis model yang lain. Terima kasih, Pak. Mohon maaf karena keterbatasan waktunya untuk sesi tanya jawabnya saya tutup. Untuk mungkin Bapak Ibu yang jadi peserta pada hari ini bertanya langsung kepada Pak Irwan, bisa langsung beremail ke Pak isukardi@emerald.com. Begitu Bapak Ibu, mohon untuk berkenan akan ada sesi foto terlebih dahulu. Saya mempersilahkan untuk Pak Oki untuk handle sesi foto hari ini. Terima kasih Bu Anggita, selamat siang Pak Irwan dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Akan saya pandu untuk dokumentasi. Itu jika ada kamera bisa dinyalakan. Oke, ini akan ada 2 kali pengambilan karena ada dua halaman gitu ya. Oke, yang pertama saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua 1, 2, 3. Ya, terima kasih sampun Bu Anggita. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Oki sudah menghandle sesi fotonya. Kami juga berterima kasih untuk Bapak Irwan sudah berkenan untuk menjadi pembicara pada hari ini, dan kami juga berterima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas kesempatannya. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang bermasalah, yang salah. Terima kasih. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Untuk link dan presensi evaluasi kami sudah jadi kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Kemudian kami menginformasikan Bapak Ibu masih ada rangkaian Dies Natalis di hari Jumat, akan ada kuis ranking 1 yang diadakan di Perpustakaan Unoto Hamijoyo. Kami berharap Bapak Ibu berkenan untuk ikut bergabung dan juga dapat menginformasikan kepada mahasiswa. Terima kasih sekali lagi. Untuk pelatihan hari ini sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, mohon izin untuk off. Terima kasih Pak Neofits. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Stefanus.